Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di kanal YouTube Belajar Bersama Syahrul. Kali ini karena temanya baru ya, dan juga ini adalah video pertama, jadi kita akan membahas sedikit obrolan santai lah, dimana obrolan santai ini kan tidak hanya sekedar teori, tapi akan sampai kepada kita semua, yaitu untuk memantik, untuk memotivasi. Maka dari itu, tema kali ini kita akan membahas tentang mulai aja dulu. Oh iya, sebelum jauh nih, gimana sih kabar kalian hari ini? Ya semoga semuanya sehat ya, dan semoga yang sehat cepat diberikan kesehatan, dan juga kita semuanya sehat tetap diberikan nikmat sehat walafiat untuk semuanya. Oh iya, mungkin jam berapa sih sekarang? Kalian nonton ini jam berapa? Dan berapa kali kalian tuh dalam sehari scroll TikTok, Instagram, atau YouTube Short dan lain sebagainya? Ternyata secara nggak sadar, oh udah jam segini ya, oh tiba-tiba udah sejam. Nah makanya sebenarnya saya pun mau jujur gitu, monolog kali ini menjadi surat cinta, atau ya mungkin lebih tepatnya tamparan keras buat diri saya sendiri ya, atau mungkin beberapa dari teman-teman juga lah gitu ya, yang mungkin menonton atau mendengarkan sambil rebahan, bekerja dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kita itu sering banget terjebak di dalam gua yang namanya tuh ya nanti gitu. Kita sering banget tuh nanti. Oh ngerjain ini nanti deh. Oh mau ngerjain tugas, nanti deh, malam aja. Mau ngerjain skripsi nih buat teman-teman skripsi, nanti aja deh. Atau yang tesis, nanti aja deh. Nah, atau seringkali teman-teman yang sedang menulis buku atau menulis artikel lainnya, dimana kadang rasa malas itu muncul ya. Kata nanti ini memang menjadi horor dimana buat kita semua nih. Jadi rasa malas itu datang gitu. Sampai akhirnya kata nanti ini berubah jadi belum pernah. Kemudian kata besok pun mungkin bisa menjadi penyesalan gitu. Ya hari ini kita mau bahas, dimana bahasan ini mungkin sesuatu yang memang sederhana, tapi yang mungkin berat ya buat lakuin. Bukan cuma buat kalian, tapi mungkin buat diri saya juga. Dimana ya pembahasan ini tuh gimana sih kita itu ngelawan rasa malas ya, belajar lagi lewat membaca, kemudian kita tuangkan ide-ide kita tuh menjadi sebuah karya. Nah di sini kedengarannya mungkin berat gitu, karena kita harus mulai lagi ya kan. Ternyata dari sesuatu yang berat ini kita akan bedah pelan-pelan supaya memang kita menjadi belajar lagi bersama-sama. Nah, sekarang kita bedah nih, musuh terbesar kita itu apa coba? Ya, rasa malas. Kita tuh rasa malasnya besar. Ya kan? Mungkin bukan hanya pekerjaan duniawi gitu, secara duniawi. Nah, dimana mungkin ketika waktu ibadah tiba, kita tuh muncul rasa malas. Ya kan? Nanti ntar deh, baru jam segini. Ntar deh. Ntar aja nih, mepet tanggung. Nah itu menjadi apa ya, menjadi musuh gitu. Rasa malas ini musuh, malas ntar aja deh, ntar ini nih yang harus kita lawan sebenarnya. Karena mungkin dari sekian banyak orang ya, ada yang mikir bahwa rasa malas ini tuh bawaan ya, rasa malas ini merupakan bawaan lahir. Emang dasarnya saya ini pemalas. Padahal ya kata malas itu sendiri gitu menjadi
tertanam di dalam otak kita tuh. Rasa malas itu menjadi tertanam, akhirnya ya pertahanan otak kita tuh menangkapnya, udahlah hal ini tuh melelahkan atau nggak pasti gitu. Dimana otak kita ini kan pintar banget nih, ya kan, mencari sesuatu yang instan. Nah pada akhirnya itu ya menjadi jalan pintas gitu. Kemudian mungkin kita juga sering ya mencari hal-hal yang sifatnya tuh hiburan, seperti yang mungkin nonton video lucu tuh, ya kan sekarang kan banyak ya berseliweran tuh video-video lucu gitu ya, mungkin yang 15 detik ya kan, video-video short gitu kan banyak ya sekarang, dimana otak kita ini ya langsung dapat dopamin secara instan ya, ada senang ya kan, belajar materi. Kemudian ketika kita baca, nah ini perbedaannya, ketika kita membaca buku beratus halaman gitu, itu tuh kayaknya wah berat banget ya, males ya, jangan ke 200 halaman deh, kita bicara 1 halaman dulu. Terkadang rasa malas itu baru baca 1 halaman aja itu males, itu udah males banget ya kan. Makanya otak kita tuh kadang mikirnya, waduh ini tuh butuh energi nih, kayaknya butuh waktu yang tepat gitu. Kemudian sampai kita tuh mikir keras, capek deh, ntar aja, tidur aja deh, kayaknya udah nggak ada tenaga nih. Ya pada akhirnya kan kita kalah ya di situ tuh, kalah sama rasa malas. Tapi teman-teman tahu nggak apa yang paling bikin capek dari kita tuh sering menunda-nunda? Apa? Sebenarnya sih bukan pekerjaan itu sendiri gitu yang kita tunda ya, tapi munculnya rasa bersalah setelah kita menunda. Bener gak? Jadi ada muncul rasa bersalah, nantinya muncul menjadi sebuah penyesalan. Nah itu kan, itu semua muncul akibat dari kita itu sering menunda. Kemudian ketika kita lagi main game yang harusnya belajar nih, nah ini mungkin sering ya, banyak nih yang udah semangat banget mau belajar, ternyata udah main HP, scroll gitu, atau mungkin tiba-tiba login game ya kan, wah buka game nih, akhirnya udah tuh belajarnya lupa, hilang. Nah, sebenarnya setelah kita tuh merasa bahagia gitu saat main game dan lain sebagainya gitu, ada rasa cemas dimana harusnya nggak begini loh, coba dikerjain. Mungkin kalau dikerjain, main game 30 menit satu pertandingan, mungkin selama 30 menit itu mungkin saya udah selesai, atau mungkin sudah menyelesaikan beberapa nomor. Atau kalau baca tuh 30 menit kita sudah beberapa halaman gitu. Karena rasa malas ini tuh sebenarnya nggak bakal bisa hilang ya. Rasa malas itu nggak bisa hilang kalau misalnya kita nunggu dia hilang nih ya. Mungkin kita baru mau gerak tuh, sebenarnya sih itu kebalik ya. Jadi kita itu gerak dulu baru nanti rasa malasnya hilang ya. Sebenarnya itu mulai dari kita dulu nih. Kita itu nggak butuh motivasi apapun sebenarnya. Kita tuh cuma butuh waktu 5 menit untuk memaksakan diri. 5 menit untuk maksain tuh. Misalkan bangun pagi, ya mungkin yang muslim setelah bangun pagi tuh bersih-bersih, sholat subuh. Nah setelah sholat subuh tuh apa aktivitasnya gitu ya. Kita mulai tuh bikin satu persatu agenda. Apakah setelah sholat subuh tuh kita olahraga, atau sholat subuh itu kita menyiram tanaman, atau menghirup udara segar di depan sambil ngeteh, baca buku. Itu kayaknya segar tuh kalau pagi-pagi ya, ngeteh baca buku itu kayaknya wah seru banget ya. Minimal tuh ya nggak usah lama-lama lah, nggak usah 1 jam 30 menit tuh nggak perlu ya, minimal 5 menit dulu. Kita mulai nih 5 menit kita lakukan secara bertahap ya, supaya apa? Supaya menjadi terbiasa
Ya, dari awalnya 5 menit mungkin jadi nambah. Nah sekarang gimana caranya kita tuh mulai produktif lagi? Itu kan mungkin kita sering bertanya tuh, ketika otak kita tuh sudah sesak, merasa sudah tumpul otaknya, ini gimana ya kita mulai lagi? Kayaknya udah lama nih nggak nulis, kayaknya udah lama nih saya udah nggak produktif, kayaknya udah lama nih saya itu nggak bikin karya. Sebenarnya ada langkah yang paling mendasar, paling murah, paling sering ya diremehkan lah ya. Ya langkah tersebut sih yang sering kita lupakan adalah membaca. Ya mungkin kan kalau yang muslim kita itu kan diperintahkan untuk membaca, ikra, membaca dan membaca. Ya sebenarnya membaca ini kan salah satu langkah kita untuk mulai lagi ya, untuk produktif lagi, untuk berkarya lagi. Sebenarnya sih ya di era visual seperti sekarang, ya baca buku itu rasanya ya kayak makan sayuran yang pahit, ya kan? Tapi coba deh kita ubah nih sudut pandang kita nih, ya. Ya membaca itu kan bukan kewajibannya, maksudnya bukan kewajiban sebagai tugas sekolah atau tugas kuliah kan, tapi memang gimana cara kita itu balik produktif. Kita tuh buka pengetahuan, kita punya pengetahuan yang lebih luas gitu karena membaca tadi. Dan sebenarnya kita bisa mempelajari 20 tahun hidup hanya ya mungkin hanya dalam waktu 3 jam seminggu ya. Sebenarnya sih itu salah satu cheat kode ya. Tapi kalau kita perhatikan gitu, kita balik lagi ke membaca, gimana sih caranya mulai lagi gitu membaca? Ya kita fokus. Kalau baca tuh fokus. Ya mungkin handphone, ya kan? Jangan taruh di dekat kita dulu ketika kita membaca. Artinya luangkan waktu sejenak. Kita jauh dari layar ponsel, ya dimana kita lakukan waktu sejenak untuk rehat, untuk healing ya. Kalau bahasa sekarang itu healing, itu dengan cara membaca santai, mungkin sambil ngeteh tadi yang saya bilang. Ya coba ditargetkan, mungkin jangan dulu satu buku satu hari, tapi satu halaman satu hari atau satu paragraf satu hari ya. Kalau satu paragraf terlalu sedikit ya, ya mungkin satu halaman satu hari. Itu kita buat dulu yang kecil nih supaya menjadi kebiasaan yang baik ya. Kita bangun dulu pondasinya supaya kita itu mau mulai lagi. Kemudian jangan pernah mencari penyakit di mana penyakitnya itu adalah menargetkan, saya harus selesai buku ini hari ini, saya selesai minggu ini. Itu tuh penyakit. Kenapa saya katakan penyakit? Itu akan menjadi pressure, menjadi tekanan untuk kita tuh nantinya males ya. Ini tuh males kebanyakan, nanti aja deh, masih ada waktu. Wah ini berat banget nih, bingung. Nah coba kita mulai nih, mungkin hari pertama sampai hari ketiga atau hari keberapapun kita coba baca ya 2 halaman per hari, seperti yang ya mungkin 1 sampai 2 halaman lah ya dalam satu hari. Kemudian kalau sudah selesai tutup. Kemudian kita lanjut lagi minggu kedua, kita tambah 5 halaman. Kemudian minggu ketiga kita tambah lagi halamannya, mungkin bisa 6, 7 bahkan sampai 10. Yang penting kita mulai dulu dari hal yang ringan, yaitu mungkin dari 1 halaman, 2 halaman ya. Yang penting gimana cara kita cari enak dulu. Lanjut ya. Di sini tuh kalau kita sering membaca, ya lama-kelamaan tuh membaca itu bukan beban, tapi kan menjadi kebutuhan. Ya kan, menjadi kebutuhan. Karena ketika kita membaca tuh ya otak kita tuh lagi dikasih makan. Sama nih, tubuh kita tuh butuh asupan.
ya kan? Tubuh kita butuh asupan, butuh makanan, ya. Nah, otak kita tuh sebenarnya butuh, ya, makanannya itu adalah pengetahuan. Dari mana? Dari yang kita baca, dari yang kita lihat atau tonton, ya. Itu tuh makanan, asupan. Ya, dimana ketika kita membaca itu ya mungkin kosakata kita tuh bertambah, ya kan, cara pandang kita tuh luas gitu. Yang pada akhirnya tuh banyak ide-ide yang muncul tuh, ya kan, diisi otak kepala kita tuh kayaknya apa ya, gemes, greget, pengen bikin karya gitu. Aduh, saya punya ide ini nih, tapi gimana ya? Setelah kita belajar, kita membaca, ya kan, nanti munculnya tuh ide-ide yang tadi ya, yang bermunculan tuh terus menerus muncul. Nah, nantinya akan dengan sendirinya dari apa yang kita baca itu akan menyerap berbagai informasi, berbagai pengetahuan. Kemudian langkah puncaknya adalah apa? Ya, membuat karya, baik itu karya tulis maupun lainnya. Banyak orang yang berhenti di tahap membaca gitu, karena mereka ini jadi konsumen informasi yang hebat, tapi mereka itu nggak mau jadi produsen karya itu sendiri. Ya, padahal kan kalau kita lihat itu membaca tanpa menulis kan kayak ya kayak kita makan nih, makan, tapi energinya tuh nggak dikeluarin, ya kan? Ya ujung-ujungnya kan kayak tadi ya, gitu. Mungkin kan terlalu berlebihan makanan gitu, energinya nggak dikeluarkan, apa yang terjadi itu ya mungkin akan jadi sakit ya, gitu. Maka dari itu ya, apa yang kita baca ya mungkin kita akan gergetan nih, otak kita tuh kayak kesemutan ya, pengen nulis gitu, nih apa, saya tuh harus nulis apa, saya ada idenya tapi saya bingung gitu. Kita itu jadi stres, bingung gitu, apa yang dipikirkan, gimana cara penyelesaiannya, karena terlalu banyak teori ya, jadi kita itu nggak praktek gitu, yang akhirnya kan isi kepala kita tuh ada tapi kayak kesemutan, greget. Jadi sebenarnya menulis ini kan cara terbaik untuk mengikat ilmu. Kita udah baca, kemudian gimana cara ilmu itu kita ikat. Ya kalau memasak kan gimana caranya masakan kita tuh matang. Nah, salah satunya adalah yang mungkin kita masak, kemudian setelah masak itu dihidangkan. Nah, ini setelah kita membaca, apa yang harus dilakukan, outputnya, yaitu ya mungkin menulis. Sebenarnya ada satu kutipan bagus yang sebenarnya itu saya suka banget. Kutipan ini saya ambil dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana beliau itu pernah berkata, ikatlah ilmu dengan cara menulisnya. Ya mungkin gak aneh ya, orang-orang terdahulu tuh banyak banget yang gemar menulis gitu. Ya mungkin dengan cara itu mereka tuh menyampaikan apa yang ada di isi pikirannya, apa yang ada di idenya. Oke, teman-teman yang sedang menonton ataupun yang sedang mendengarkan, mungkin di akhir monolog saya ini, ya saya nggak akan ngasih tugas yang berat, saya nggak mau menantang kalian, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama melawan rasa malas itu. Ya mungkin setelah monolog ini selesai, ya jangan langsung buka deh sosmed yang lain tuh ya. Kita coba tarik nafas dulu dalam-dalam, kita relax gitu. Kemudian ya mungkin di sekitar kalian tuh ada satu buku, atau kalian punya buku yang udah lama tersimpan, coba kalian ambil, kemudian ya kalian buka halaman pertamanya, dan langkah selanjutnya adalah kalian baca 2 halaman, mau buku apapun,
baik itu buku pelajaran, novel, atau buku lainnya gitu, baik fiksi maupun non fiksi. Nah, kemudian setelah kalian membaca beberapa halaman, coba kalian ambil kertas atau ambil buku atau di notes handphone kalian, kalian tulis satu kalimat atau satu paragraf tentang apa saja yang kalian dapatkan, tentang apa yang kalian rasakan pada hari ini. Ya memang sih berat ya gitu, kayaknya berat banget. Tapi kan gesekan pertamanya ya bikin males dulu gitu, males. Tapi kan roda yang diam aja kan butuh tenaga gitu untuk mulai berputar. Nah, sama kalau udah berputar kan dia juga akan jauh lebih mudah ya. Begitu juga dengan kita gitu. Ketika kita melawan rasa malas gitu, kita mau bergerak, kita lawan dulu rasa malasnya, baru setelah rasa malas itu menghilang sedikit demi sedikit, ya kita akan terus berjalan dan perjalanan kita tuh akan lebih mudah. Ya, jadi tunggu apa lagi gitu. Langkah kecil yang berharga, kita mulai dari sekarang. Kita baca, kita lawan rasa malas, dan setelah kalian membaca apa yang kalian dapatkan, kalian tulis sedikit demi sedikit. Dan mungkin cukup sekian dari saya selesaikan dulu dari sini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Syahrul pamit undur diri, sampai jumpa di Belajar Bersama Syahrul di episode berikutnya. Stay produktif, keep calm, dan jangan lupa untuk 4 sehat 5 sempurna. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.